Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan hadirin hadirat jamaah pengajian Hikam lil Imam Ibn Athaillah Sakandari, wabil khusus akhuna wa ustadzuna Dr. Kiai Haji Hamdi Abdillah wa akhuna Dr. Kiai Muhyiddin, ahbab, ikhwan dan akhwat, mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini adalah pembukaan permulaannya pengajian kita Hikam Imam Ibn Athaillah sejak bulan Maret ya. April, Mei, sekarang Juni ya. Sebetulnya memang libur itu karena di Maret itu saya memang uzur karena pergi ke Maroko, dan 2 bulan dengan April itu kan saya terlockdown ya. Di Maroko bukan hampir 40 hari pas. 40 hari benar-benar lockdown di hotel. Di homestay. Tadinya di hotel oleh panitia, tapi ya panitia kan cuman sampai bubar acara gitu. Dipindahkan ya disebabkan beritanya dari pemerintah boleh pulang itu bulan Juli sebetulnya. Iya. Maka kita dipindahkan di sebuah homestay Darud Diyafah. Tapi selama 40 hari itu ya 99% itu di dalam kamar. Katanya orang Cibitungnya udah panting bleger itu kepala ya. Meleduk. Iya, kalau bisa meleduk lah itu. Ya. Tapi ya, alhamdulillah di situ kita teringat perkataan ulama bahwa tidak ada teman yang baik kecuali ilmu. Di dalam persembunyian. Khairu jalisin. Ya. Ya. Fil i'tizal ya, fil khalwah wa fil jalwah ya, khairu qarinin wa khairu jalisin adalah al-ilmu. Sekedar tahadduts bin ni'mah, saya ada menulis buku yang berserial. Rencananya memang sampai 3 serial. 1, 2 sudah lama terbit. Yang ketiga diperkirakan tahun depan tuh saya baru dapat menyelesaikan. Tapi dengan adanya lockdown 40 hari selesai di situ. Ya. Sebanyak 90 halaman. Itu berkat corona. Tapi alhamdulillah saya pun dapat pulang, karena kalau ikut nunggu pesawat komersil itu ya Juli, betul-betul Juli ya. Tapi ada negara tetangga jiran, pemerintahnya mengirim pesawat charter untuk ngangkut rakyatnya. Kursi ada yang kosong dan
Akhirnya kita gratis naik pesawat pulang sampai ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kirain ada gratis, enggak, bayar. Gratis. Ke Jakarta, kayak enakan gratis. 10 juta dah. Ya. Merokok lebih. Kita 40 hari itu kan lockdown itu enggak gratis itu. Enggak bayar cuma 5 hari karena tanggung jawab panitia kesenoin mah. Masya Allah. Panitianya kabur udah semua. Ngebegot. Iya. Tapi alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali hikmahnya. Kayak rejali sih kita. Ya. Maka alhamdulillah, Neng, sepi Neng. Handphonenya tutup ya. Handphonenya tutup, masukin ke tas. Habis ngaji dibuka lagi nanti. Masukin ke tas handphonenya ya. Masukin ke tas. Alhamdulillah bulan ini bisa kita mulai. Ya mudah-mudahan nggak ada hambatan apa-apa lagi dan bisa kita sambung setiap bulan insya Allah. 120. Oh 120. 120 ya. Ini 117. Ini 120 ya? 22 Ya udah. 2022. Ya, hikmah 120 tuh. Halaman 110. Halaman kitab yang kitab ini 110 ya. Taib. Sepian Neng ya. Pas ngaji nggak ada yang boleh ngobrol. Anunya judul ngobrolnya disimpan dulu, ntar habis ngaji baru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudis sidqi fih wa yakfi al-muribu ghanimatan wujudus salamah. Mata talabta iwadan, apabila kamu menuntut ya ganti, balasan, imbalan ala amalin terhadap amal, apakah sholat, puasa, zakat, haji atau amal-amal soleh lainnya. Artinya kita beramal memang untuk mendapat balasan di akhirat, pahala, surga. Secara jujur kita ingin mendapat balasan ya di akhirat, surga. Atau juga secara jujur kita ingin mendapat balasan di dunia, seperti rezeki ya. Kan orang secara umum, saya sholat udah rajin begini, genengan rezeki masih seret bae ya. Salahnya di mana ini gitu. Kan yang ngasih rezeki Allah ya. Kita meminta ya imbalan berupa rezeki yang kita minta dari ibadah itu. Istilahnya ulama memahami Al-Quran dan hadis, kemudian dia buat hikmah ini mutiara ya. Ya. Inti
sari daripada penjelasan agama tentang ibadah ini. Jika engkau minta ganti atas amal ini kan umum, amalin nakirah itu kan, umum amal apa saja. Tulibta, maka kamu diminta apa? Biwujudis sidqi fihi. Artinya Allah memintamu biwujudis sidqi fihi, adanya kejujuran di dalam amal itu. Ya. Di sini tasawuf tidak lagi bicara tentang ilmu sholat, ilmu amal ya, syaratnya, rukunnya, sunnahnya. Ya. Itu berkenaan dengan kesahihan amal. Itu mestinya sudah selesai. Sekarang Anda beramal ingin ada imbalannya, nuntut kepada Allah agar ada iwad, ada balasan. Maka Allah nuntut kita juga ente melakukannya dengan sidik. Apa sidik? Untuk saya, jangan untuk yang lain, karena balasan itu kan saya yang memberi, kata Allah. Kamu melakukannya untuk saya dong. Orang yang hanya untuk pemberian, dia datang ke situ emang tujuannya pemberian. Wah, dia muji-muji orang nih misalnya. Dia datang jauh-jauh, dia muji-muji orang. Begitu udah dapat, orangnya mah dicuekin, ditinggalin. Ini namanya orang emang bener nyari pemberiannya. Ya. Tapi itu tidak boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang sufi lebih jauh menjelaskan kepada kita bahwa ente kenapa dengan amal itu ente minta ganti, padahal ente beramal dan beribadah di situ itu atas hidayah Allah. Katakanlah itu pemberian yang paling agung, kita didudukan oleh Allah di tempat baik. Ya, ini kita berada di sini malam ini. Hakikatnya kan Allah yang menghendaki. Banyak yang pengen hadir, halangan ini, halangan itu, atau halangannya awang. Wah, itu susah itu. Ya, kali halangan yang di luar mah. Ya. Halangannya awang, awangnya nggak dicabut sama Allah. Iya. Ya. Akhirnya makin awang-awang gitu. Coba kalau dicabut awangnya sampai sini, kan hakikatnya itu kan hidayah Allah. Lalu ini amal kita nih, kita nuntut balasannya mana ini? Kita ngaji baik malah tambah susah ini misalnya gitu. Ya. Nah, maka kita dituntut oleh Allah ya adalah biwujudis sidqi fi. Lakukanlah amal itu sidik. Sidik itu jujur. Yang kamu lakukan itu untukku, li ajli ana. Gitu. Kalau engkau melakukannya tidak jujur, bukan untuk aku tetapi li hazzi nafsik. Li hazzi nafsik. Untuk apa hazz itu? Hazz itu kan bagian. Ya, nafsu itu punya bagiannya. Ya. Orang melakukan sesuatu kebaikan, pengen dapat pujian, kepengen pujian itu adalah nafsu tuh. Kalau udah dapat pujian, nafsu itu dapat bagiannya. Kalau kita ibadah pengen dilihat orang, itu kepengen nafsu. Itu mesti kita lawan. Enggak, saya bukan karena orang, tapi karena Allah. Itu peperangan kepada nafsu bukan mudah ya. Bukan mudah. Dan terus bertahun-tahun itu
Itu sebab perlunya Rasul, ya, yang mengerti tentang hambatan-hambatan itu, yang menerangkan, ya, yang menghalanginya, yang memberitahunya, dan selanjutnya perlu kepada kudwah, ya, dari para mursyidin, dari para murabbiyin, pendidik. Nafsu itu punya haz, ya, dapat itu. Bukan di maksiat doang nafsu dapat, di taat juga dapat. Maka jangan dibagi. Kalau untuk taat mah udah nafsu mah ongkoh, di maksiat mah ongkoh dapat. Emang dia pisan. Coba kita melakukan maksiat memenuhi keinginan apa itu? Sifat yang ada dalam diri kita. Keinginan mata, telinga, mulut, kulit, syahwat, atau nafsu murka, marah. Nafsu angkara disebutnya, angkara murka. Ada nafsu syahwat. Kan dapat semua tuh. Udah di maksiat mah bagian. Tahu bagian? Biarin. Lah emang makanan dia. Atau taat mah jangan dibagi ke nafsu. Jangan melakukan amal baik untuk haz nafsu. Pengen di alam, pengen dilihat, ya, pengen nyohor, ya, populer, gitu. Pengen di alam mertua, ya, pengen dilihat romannya sregep banget, jadi ustadz kan gitu, ya. Pengen dilihat calon laki, calon bini, gitu. Atau pengen dapat rezeki dari Allah. Sholat, ini logika yang terbalik menurut para aulia. Kata kita mau udah mantap banget sholat, rezekinya banyak gitu. Itu terbalik, gitu. Nah maka ini kelihatannya kata-kata ini enak banget, tapi melakukannya berat. Nah tidak ada musuh yang besar kecuali nafsu kita. Ya. Nafsu mani hari ini nih kita bisa niat karena Allah, artinya kita buang tuh segala permintaan nafsu tuh, ya, besok minta lagi, nafsu mah nggak berhenti, yang itu juga itu nafsu. Kalau setan dia lemah, permintaannya, godaannya lemah. Kalau kita bangun malam, sholat malam itu awang, mata romannya sepet bener udah. Ada yang ngusap-ngusap. Malah kata setan, lo ngapain sih sembayang sambil ngelenggut mendingan tidur. Itu kata setan tuh. Iya ya, tidur ge. Itu jangan. Tetapi apa? Bikin sholat 70 kali salam. Bagian ngantuk ge. Mungkin yang ketiga salam tuh setan udah berhenti. Set deh. Taluk dah gua. Enggak perlu pakai makrifat, enggak perlu pakai suhud ngelawan setan mah. Banyakin bilangan ibadahnya, setan nyerah. Tapi nafsu enggak nyerah. Nafsu enggak nyerah. Nah kalau enggak bisa membanyakan bilangan ibadah, berarti enggak bisa ngelawan setan, apalagi nafsu. Ini ngaji kesini nih awangnya bukan main, itu setan. Kayak ngikat kaki. Begitu ngelihat iklan, wajah sampai jam 11 lama emen, tuh setan tuh. Coba datang kemarin, John. Ya, kalau di wabut itu motor sampai sini, begitu setan berhenti, kuat men ini larinya. Romannya nekat dia pulang, enak udah tuh. Lah enak ya, itu setan namanya udah kagak ada. Ketagihan terus ngaji lagi besok setan datang lagi. Nah perlu ditambahin amal kita untuk ngelemesin setan. Nafsu mah ora. Apa nafsu kalahnya? Ini di kaidah ini, sidik. Ente semua amal untuk Allah. Betul, Allah. Baru nafsu kalah. Allah yang ngalahin.
Nafsu itu kalahnya cuma sama Allah doang. Mantap dah. Ya, nafsu itu mu'annas. Iya. Makanya mu'annas itu kalahnya sama Allah doang. Iya. Sama mudzakar mah mu'annas tambah serem. Iya. Tapi sama Allah kalah. Percaya udah. Ya. An-nafsu mutmainnah irji'i. Ya. Ini untuk yang tua-tua doang ini mah. Banyak umur sama dia. Nah, maka kalau kamu ingin tetap ada balasan juga, ya udah lakukan ibadah itu untuk aku. Ini hikmahnya besar. Bagaimana kalau kita ibadah udah berhasil tuh untuk Allah tuh. Lagi nengan orang ada balasannya di dunia. Allah kasih kekuatan jiwa untuk nerima keadaan apapun, itu lebih baik daripada dapat balasan di dunia. Udah karena Allah aja selesai, nanti Allah yang menanganinya. Ya, Pas. ini hikmah namanya. Wa yakfil muribu ghanimatan wujudus salamati. Nah, orang yang murib, apa yang murib itu? Orang yang ragu romannya Allah nggak ngebales ini. Nah, udah di dunia nggak dibalas, kayaknya akhirat ge ora. Ini namanya murib. Ya, murib, orang yang murib. Wa yakfil muribu ghanimah. Oke, ente ragu sama Allah, tapi ente ada keuntungan, ada anugerah sebetulnya. Apa? Wujudus salamah. Ente melakukan ibadah bukan karena Allah, ora dia apa-apain sama Allah, selamat. Itu udah untung. Ya. Termasuk orang maksiat, nggak dibalas sama Allah, ditutupin lagi. Gua melakukan maksiat, orang supaya jangan tahu ini, ditutupin sama Allah. Itu udah cukup. Ya. Udah cukup itu. Cukup apa? Cukup bahwa Allah sayang sama kamu. Kudunya mah. Ya, begitu juga orang yang beribadah bukan karena Allah, karena nafsu. Ya, tapi Allah tepinin. Allah bagenin. Ya, itu juga udah ghanimah, itu juga udah untung gitu. Adanya apa? Adanya as-salamah. Ya. Selamat dari apa? Dari siksa atas amal yang campur aduk itu. Ya, kita amal kudunya mah jangan ragu sama Allah. Pakai ragu. Kan ini rusak amalnya. Ngapain kita sholat ragu kalau Allah nggak bisa ngebales? Kita sering begini, gua ke depan makan apa ya? Lah emang kemarin makan apa, siapa yang ngasih rezekinya? Iluk besok Allah nggak ada. Terus selama-lamanya begitu, takut sama besok, padahal udah berapa kali besok dilewatin. Udah berapa kali besok dilewatin? Lah banyak banget. Kenapa masih ragu sama besok baik? Dan selamat baik itu udah dilewatin gitu, jutaan besok. Nah, adanya selamat tuh ente ragu, itu sebetulnya udah cukup ghanimah. Ya, wa yakfil muribu, wa yakfil muriba, wa yakfil muriba ghanimatan wujudu as-salamati. Yani wa yakfi wujudus salamati ghanimatan lil muribi. Gitu. Ya, dia selamat, tidak disiksa atas amal yang campur aduk itu. Ya, amal yang sepatutnya udah nggak dapat balasan. Kenapa? Karena bukan karena Allah tulen. Itu ge dibalas bae sama Allah. Kenapa? Apa coba balasannya? Orang baca Quran kan dalam sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu huruf 10 pahala tuh.
udah ada baik di akhirat biar sambil ngelenggut ge. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi itu satu huruf 10 pahala. Dapat baik udah balasan mah. Ketika Nabi Mi'raj kan diberitahu oleh Nabi Allah Ibrahim, ya, surga itu masih gundul. Surga itu kita yang bikin. Dengan apa? Dengan amal kita. Kalau kita amal jadi bangunan. Nah kalau bilangan amalnya dikit, bangunannya dikit. Kalau kita pengen taman, banyak baca zikir. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Jujur dah kita ingin surga, ya, tetapi lakukan ini atas perintah Allah. Gitu. Itu setiap zikir itu tumbuh rumput, tumbuh bunga-bunga, tumbuh biar sambil ngelenggut ge. Ya, kan pernah ada seorang wali, pernah sering saya ceritain itu ya. Dia selalu qiyamul lail dan zikir malam. Pas lagi zikir malam ngelenggut. Melenggutnya mungkin panjang. Kalau ngelenggut mah sekali doang bangun lagi. Ya, ini mengelenggut panjang tuh sampai mimpi. Mimpinya dibawa oleh malaikat ke surga. Dalam mimpi dia tanya, ya, ini surga luas eman, istananya megah-megah, tamannya indah-indah, punya siapa lah? Punya ente. Kaget dia. Ini istana lah, iya punya ente. Ini istana ente nih. Di dalamnya itu ada 700 bidadari itu. Masya Allah. Itu kalau laki, kalau perempuan ntar gimana? Perempuan mah satu aja. Akhirnya dia boleh masuk lah, boleh, emang surga ente, masuk sampai balkon belakang. Dia melihat lah balkonnya jatuh. Tuh, lah itu balkonnya jatuh. Ente lagi zikir ngelenggut katanya gitu. Ya, makanya begitu ngelenggut baca lagi subhanallah atau sholat, tetap selamat, ente tetap dibalas sama Allah, padahal amalnya nggak patut dibalas. Coba bayangin, hidayah amal dari Allah, syariatnya, cara beribadahnya, cara sahnya Allah yang beritahu. Ya, dikasih kepengennya Allah yang ngasih. Ditakdirin sampai ke tempat ibadah Allah yang nakdirin. Udah begitu kita balasannya mana? Wayo. Nah maka kalau para wali, setiap dia beramal, dia mempunyai 6 perasaan dalam dirinya. Takut, malu, harap, jadi satu. Kenapa? Karena ibadah yang telah dilakukan ini anugerah Allah. Ama balasan mah lupa. Ini wali, kita mah bagian pengen balasannya. Tetapi coba belajar lakukan karena Allah. Kenapa? Ibadah yang tidak dilakukan karena Allah, kalau itu kepada manusia kita kebaikannya, nantinya ngungkit. Kalau orang itu ada pertikaian lain sama kita, pasti ngungkit. Padahal mau itu, wah udah pedal mah karet katanya gitu. Ada yang seng dulu. Ada. Iya. Apa baik itu tandanya bahwa amal dia nggak sampai ke Allah karena masih diambil lagi oleh dia. Ya. Nah ini hikmah pertama nih. Mata tolabta, ketika ente nuntut kepada Allah iwadon, balasan ganti, ya, ala amalin, kepada amal apa saja, tulib tabi wujudi sidqi fi. Oke, tapi saya minta ente lakukan karena aku. Nanti aku tangani semua. Nggak percaya? Wayak fil muriba ghanimatan wujudus salamati. Ente sholat sambil ngantuk, sambil ragu, ya, sambil terpaksa, anak kasih pahala ente. Enggak anak siksa. Ya. Nah ini udah itu balasan. Bahkan para wali ada lagi yang lebih ke depan lagi pikirannya. Pendapatnya apa? Kita ditaruh oleh Allah di tempat yang baik, itu udah balasan.
Kalau Allah pengen kita ditaruh di tempat yang buruk. Para aulia kalau ditakdirkan maksiat, dia memandang bahwa Allah lagi marah sama kita. Coba laki kalau lagi dimarahin bini, pasti dikunciin dari pintunya tuh, nggak boleh masuk kamar. Tidur di mana tuh? Di kursi kan? Rasain lubang. Atau ge nggak ngasih THR. Gitu. Kirain THR 73 juta, beneran nggak tahu belum kerja. Iya. Udah nyuruh buang-buangin baik baju bocah. Ya. Katanya dapat THR. Ya. Nah emang tibuang-tibuang 73. Ya kayak begitu. Ya. Baik. Kita terusin lagi. Mungkin kita 3 hikmah saja setelah itu, karena ini kita bersyukur ya, new apa? New normal. Ya. Baru new, katanya normalnya belum. New normal, alhamdulillah. Ya. Apapun semua dari Allah ya. Maka kita mesti beradab kepada Allah, kita ikuti semua SOP itu. Nggak ada yang nggak dari Allah. Ya. Dan ulama yang telah memberikan maklumat-maklumat ya, pemberitahuan tentang bagaimana menghadapi pandemi ini, ya, itu yang terbaik. Tetap kita mengikuti ya SOP. Wa qala radhiyallahu anhu la tatlub iwadan ala amalin lastalahu fa'ilan. Ini lebih tinggi lagi nih. Ya. Nggak pernah megang buku ya. Padahal zaman sekarang mah ada Google, bisa download. Jangan sekarang, udah sekarang mau tutup dulu HP-nya. Boleh ngelihat HP, tapi ngelihat PDF kitab itu. Asal bengaji kurang cerdas. Yang lain mah di-download bae, urusan lain mah. Ya. Saya kebanyakan ngaji itu cuman bawa HP doang, karena di HP itu ratusan kitab udah. Lo kita bawa ratusan kitab kemana-mana kan kagak di HP. Ya. Download ya. Hikam lil Imam Ibn Athaillah. Download PDF-nya, boleh buka PDF. Tapi kalau bukan untuk melihat kitab di HP, jangan megang HP waktu ngaji, masukin ke tas. Kalau memegang HP keluar, ya keluar. La tatlub iwadan ala amalin lastalahu fa'ilan. Nah ini penjelasan yang lebih tinggi nih. Ya. Janganlah kamu menuntut balas atas amal yang kamu bukan pelakunya. Allah, ini dalam banget penjelasan ini. Ini kita mesti ngelewatin akal sedikit. Kita coba memahaminya ya, dengan hati nurani. Ya. Di sini dikatakan kamu jangan meminta, menuntut ganti atas amal apa saja yang lastalahu fa'ila, yang bukan kamu pelaku amal itu. Siapa pelaku hakikinya? Adalah Allah. Ya. Kita hanya sebagai cangkang, casing, tempat zuhurnya fi'il dan sifat Allah. Allah kalau pengen sesuatu untuk kita, maka kita dipakai oleh Allah untuk ya, dipakai atau diperintah oleh Allah untuk melakukan upaya
mendapatkan apa yang Allah inginkan sebenarnya. Kalau Allah ingin ngasih rizki, maka Allah inspirasikan keinginan kerja. Ya, seperti apa bentuknya? Ada kebutuhan. Bini, anak, lah kan itu. Puyeng pala. Bang, lah udah mau lebaran ini bang. Jangan diem baik. Lah ini kan kita melihatnya mah bini, hakikatnya Allah mau ngasih. Tapi kalau belum kerja jangan janji udah mau beli THR baik. Belum kerja udah janji THR baik. Ya, rasanya mah kita menuhin keperluan anak istri, padahal memang Allah mau ngasih. Mikir tuh mumet. Kudu kerja ini mana? Kalau enggak itu nenek-nenek kurang siri dah katanya kan gitu. Angsin bocah deh. Iya. Enggak cukup nenek-nenek, bocah dielek lah suruh minta duit sama kata laki-laki itu. Datang orang, bang ada lowongan noh. Itu kata kita mah itu enggak ada hubungannya sama Allah. Padahal intinya Allah mau ngasih. Itu Allah nyiapin semua tuh. Nah orang jika berpikir sebetulnya itu bukan pikiran akal, itu pikiran batin. Jika punya batin hakikat itu dan begitu pikirannya karena dia melihat hakikat. Apa baik yang menimpa dia, senyum baik dia mah. Meskipun nangis ge, ama kesel diomelin sama nenek-nenek itu misalnya. Udah diam gue tahu gitu. Boleh, silakan nih, ngomong apa aja lah, orang memang kita insan. Tapi tetap kita yakin itu dari Allah dan tidak buruk itu. Ya, ngomong apa ge, ngomel apa ge nggak buruk. Ya, kita mau muji, kita mau ngomel, dengerin ya. Kamu ngedenger ini, pikiran kamu pergi kemana sedikit aja nggak paham. Ya, fokus, mikir aja kemana, ngobrol aja, hilang tuh nggak paham tuh. Artinya rugi. Bukan hanya rugi, ente merusak ya kudsiyah majelis ilmu ini karena Allah yang beri ilmu bukan saya. Jika ente tidak menghormati ilmu, jangan harap ente dapat ilmu dari Allah. Perhatikan adab menuntut ilmu itu. Kalau enggak, lebih baik jangan ngaji. Saya lebih baik yang hadir satu orang dan beradab daripada banyak merusak berkah majelis ini. Dan qudsiyatul ilmu, ilmu lebih tinggi daripada siapapun dan apapun. Kita datang ke sini dengan tawadu dan hormati ilmu, dengar baik-baik. Ya, mungkin saya kurang jelas jika kita beradab, Allah yang berikan ilmu dan lebih paham dari jumlah kata-kata yang saya ucapkan. Itu adabnya dalam menuntut ilmu. Jika tidak, jangan samakan ini dengan warung kopi. Ya, meskipun sambil ngopi ya, jangan samakan. Dengerin baik-baik, hilang nanti pahamnya itu. La tatlub iwadan an amalin lastalahu fa'ila. Ini bicara hakikat. Sebetulnya kita dapat melakukan kebaikan itu Allah sudah yang persiapkan. Ketika kita mendesak banget perlu, itu Allah mau ngasih. Cuman kita tidak tahu bagaimana adabnya. Sehingga kalau kita dikasih pun ya pada waktu yang Allah tentukan bukan kita tidak dapat bersyukur karena sejak awal kita memang nggak ketemu Allah. Jika kita sejak awal melihat Allah 40 tahun kemudian pun kita diberikan ingatan bahwa ini adalah balasannya, baik itu kebaikan atau keburukan. Berapa banyak kita kena musibah, kita lupa kalau itu adalah cubitan Allah, katakan dari dosa yang lama tuh. Artinya ente di akhirat impas, nggak ada musibah yang menimpa kita, ente syahid, ente kafarah, banyak anugerah itu. Tapi ente kena paham bahwa fa'il haqiqi huwa Allah. Jika tidak, ya hidup seperti mayit, wala aql wala qalb. Enggak ada otak, enggak ada hati. Ya. Apalagi ini bicara tentang ibadah, itu kan hidayah. Sampai orang mau tobat, ya Allah berikan saya hidayah apa? Cuman pengen ke masjid tuh sholat, sampai doanya ya Allah berikan hidayah ya Allah.
Lihat lagi orang sholat, ya Allah enak banget itu orang sholat. Ya, padahal yang dia lihat mungkin itu kesasar masuk masjid. Iya kan? Tapi orang yang berdosa yang nggak pernah ke masjid ngelihat masjid, ya Allah, ya kesono nungguin hidayah. Udah dapat hidayah, ya Allah saya udah sholat nih, mana balasannya? Lah, emang siapa yang melakukan semua itu? Kayak dapat pekerjaan tadi, semuanya Allah. Lah kalau, ya ini mah contoh ya, kalau tadi nenek-nenek kurang sirih itu kagak marah-marah, lah kita kagak mikir kerja. Kalau kagak mikir kerja, ya nggak ada peluang. Kalau nggak peluang mananya nggak dapet. Artinya Allah ingin ngasih. Apabila sudah ada idtiror, maka doanya Allah ijabah. Ya. Siapa yang memenuhi, ya, yang mengijabahi doa orang yang sudah sangat idtiror, kata Allah. Maka ketika ada idtiror, Allah, kapannya nunggu lagi sama Allah. Itu sebab ibadah batin yang paling tinggi al-intizaru minallah. Ibadah yang afdalul ibadah intizarun minallah. Ibadah yang paling afdal nunggu Allah. Ya. Jangan kepengen kita tapi ikut kepengen Allah. Kita udah berusaha lama genengan, stop. Kata Nabi, ista'inu bil kitmani ala qada'i hawaijikum. Diamlah, karena diam itu dapat menolong kamu untuk mendahului takdir Allah dan memberikan kekuatan batin. Kata Nabi, minta tolonglah dengan diam untuk dipenuhinya hajat kamu. Jangan Allah, stop. Itu sebab lidah itu berbahaya. Itu sebab orang disuruh diam di tempat ngaji itu nggak bisa, itu lidah itu. Ya. La tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ila. Hakikatnya bukan kita yang melakukannya. Apalagi balasan mah. Meskipun kata akal kita yang melakukan, nanti Allah yang membalas. Nah ini yang melakukan ini atas hidayah siapa? Tapi hakikat telah terang benerang melihat. Alhamdulillah. Ya, ada nenek-nenek kurang sirih ngomel bayar. Alhamdulillah ini datang rezeki ini. Iya. Saya mah kalau udah bini ngeluh kepengen sesuatu, Allah akan ngasih rezeki. Iya betul. Iya. Makanya saya selalu ngomong dengan istri, doain dong. Iya, doain saya. Iya. Ya, kenapa? Karena rezekinya rezeki dia, anak bukan kita. Kita mah udah habis rezekinya udah. Ya, lagi bujang apa bae udah. Pas kawin mah itu mah rezeki bini sama anak. Lah kalau udah dapat kasih dia, untung dibagi. Ya. Untung dibagi. Saya kalau nggak dibagi sama bini nggak makan uang. Yang usaha dia, yang masak dia, saya tinggal makan doang. Sering-sering milih bini, rezeki gampang. La tatlub iwadan ala amalin lastalahu fa'ila. Wa yakfi minal jazaa'i lak ala al-amali an kana lahu qabila. Jangan minta balasan amal. Amal ente diterima itu udah balasan yang lebih besar daripada balasan yang ente minta dari amal, baik di dunia dan di akhirat. Qabul itu pintu semua kebahagiaan. Coba kita masuk kemanapun, kalau diterima itu udah pintu semua. Kalau tidak qabul, waduh, artinya itu tanda bahwa amal itu akan dirusak oleh Anda sendiri. Ya, kita ngasih orang masih ingat, berarti masih di ente itu belum diambil sama Allah.
Kalau udah inget, maknanya udah nggak ada di ente. Tuh. Makanya diinget-inget baik. Ini mah diinget-inget baik. Kurang bagaimana saya, Bang? Saya yang nyuciin, saya yang masakin. Abang ngejedog aja kayak meja. Ngebantu. Iya. Abis dah tuh amal udah. Jadi bini 30 tahun hilang dengan beberapa kata. Coba adab berkata itu. Ya. Man somata naja, kata Nabi. Yang diem selamat. Itu bukan sakat tapi samat. As-samtu somadun. Yang diem tangguh. Ya. Nah maka yakfi minal jazailak alal amali an kana lahu qabila. Jangan make minta balasan amal. Amal ente diterima, ya, tidak ditindak, tidak tidak bercampur aduk. Artinya ketika kita beramal dan dapat ikhlas, itu Allah yang ngasih. Allah nyuruh, Allah yang memberikan. Ya. Huwa huwa arada, dia yang menginginkan, wa huwa amar, dia juga yang menyiapkan, yang memerintah. Fa iza arada fa amar. Ketika Allah menginginkan, Allah yang nyiapin fasilitasnya. Jika kita mengerti hakikat hidup ini, apa ge keadaannya enak baik, ama enggak enaknya enak. Kita berapa kali mengalami kesedihan dalam hidup ini, dan setelah itu gembira. Kenapa harus sedih ketika sedih? Mestinya sedih ketika gembira. Karena setelah gembira adalah, waduh bini gua baik, waduh alamat nih. Ya abis ini ngomel nih. Kalau dia ngomel ntar ge baik. Tanya dan yang tua-tua nih, kalau abis berantem sama bini, jadi enak tuh tidur tuh. Ya, iya. Kalau damai baik, adem baik. Coba dan nanti rasain yang belum kawin. Ya. Jadi kita boleh berpikir dengan akal secara logik bahwa amal ada balasannya, ya. Tetapi kita mesti tundukkan akal itu kepada ilmu. Bahwa Allah memberitahu, Allah minta sidik kepada amal kita itu. Nah, jika kita menggunakan pikiran hakiki kita, pandangan batin, bagaimana? Pandangan batin itu bagi orang yang punya batin. Kalau yang gak punya batin, kagak dapet, kagak bisa mandang pakai batin. Kita untuk menyaksikan bahwa ibadah ini fa'il hakikinya Allah secara real, memang kita tidak dapat itu. Kita hanya dapat ilmunya tentang hakikat itu. Nah maka itu maksudnya perlu mursyid ini. Ya, ini para mursyidin udah nulis nih. Ya. Udah nulis tentang hakikat amal itu. Nah maka berarti ketika kita ingin melakukannya, kita sudah tahu matlamatnya, destinasinya, targetnya itu, tujuannya. Ya, kalau tidak, katanya agama itu adalah sebuah perangkat kebahagiaan abadi. Tapi kenapa yang paling banyak hidup menderita itu adalah orang Islam? Ya, agama ternyata tidak.
menjadi obat ya, kebahagiaan. Baik. Ini yang terakhirnya. Iza arada an yuzhira fadlahu alaik khalaqal amala wa nasabahu ilaik. Allah. Ketika Allah ingin menginginkan, menzahirkan, menunjukkan, menerangkan, menjelaskan, memberitahu kepada kita apa yang Allah beritahu, fadlah, karunia-Nya alai kepadamu, bahwa ibadah itu min fadlih. Semua yang datang dari Allah itu adalah karunia-Nya, meskipun maksiat. Memang hatta adluh fadluh, hukuman Allah itu pun karunia. Ya. Contoh begini, ada orang berakhlak buruk, misalnya anak ngelawan sama kita, ya, lalu kita melarang dan katakanlah memarahinya, kelihatannya itu menyakiti kan? Padahal apa? Padahal itu adalah sikap sayang seorang tua. Ya, karena dia ngelawan sama orang tua, kita marah dan ya, katakan melakukan tindakan yang keras kepada anak. Untuk apa? Agar anak itu berharga di mata kita sebagai anak yang baik. Istri berlebihan bicaranya di depan suami, kita stop. Tapi bukan untuk menyakiti, untuk tetap dia berharga di mata kita. Allah ingin kita mulia, dan memang sudah mulia. Itu sebab Allah bersihkan, ya, Allah beri musibah, Allah beri sakit, Allah beri gagal, Allah bersihkan semua agar tetap kita mulia di sisi Allah. Jadi semuanya karunia tuh. Karena Allah lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya, apalagi suami kepada istri mah. Malah suami mah gak sayang sama istri. Sayangan gak bini sama suami. Benar. Ya. Sayangan bini sama kita. Kita perlu punya kasih sayang yang banyak itu. Iza arada an yuzhira fadlah alaik. Ketika Allah ingin menunjukkan karunia-Nya itu kepadamu, apa yang Allah lakukan? Khalaqal amala, Allah ciptakan amal, ibadah, kebaikan, amal soleh, salat, ibadah, semua. Wa nasaba ilaik, Allah nisbatkan kepadamu. Ya. Bahkan lebih luas lagi, innallaha khalaqaka wa nasaba ilaik. Ya. Wa ma laka wa nasaba ilaik. Allah ciptakan kamu. Ya, Allah ciptakan kamu. Allah yani wa nasaba ilaik. Kaitkan, sandarkan, nisbatkan. Ya. Allah nisbatkan kepada milikmu. Oh, kita kan diciptain Allah semuanya, bukan bagian apa, enggak, semuanya. Wujudnya, sifatnya, fi'il kita, kullu ma khatara bibalik, segala yang terlintas, wa khayalik, dan khayal kita itu. Bahkan saya pernah menerangkan, ketika manusia berkhayal, sebetulnya bukan pergi kepada alam yang tiada, bukan pergi kepada alam yang mustahil. Semakin manusia berkhayal, semakin pergi kepada hakikat. Itu sebab ada khayal atau yang disebutnya mimpi, kan, khayal yang tidak bisa diwujudkan karena hakikat itu tidak bisa diwujudkan. Banyak yang tidak bisa diwujudkan.
tidak dapat dijelaskan. Bermula dari kata-kata, apalagi dalam bentuk konkret. Tidak. Karena ketika khayal keluar dari hal yang logik, akal berpikir keluar dari perkara yang logik, kita sebutnya adalah khayal. Padahal khayal itu telah pergi ke hakikat. Dan secara hakikat, yang khayal adalah apa yang dicapai oleh akal itu, apa yang kita katakan logik. Kalau berat sedikit jangan dianggap berat, terima saja. Ya, mungkin cara saya menjelaskannya kurang mampu, tapi Allah mampu memberikan kamu paham lebih daripada jumlah kata-kata saya itu. Ya. Artinya yang ingin saya jelaskan, semua dari Allah, semua kita itu. Udah gitu Allah berikan kepemilikannya kepada kita. Maka kita ngaku, akuku, diriku, harga diriku, nama baikku, istriku, rumahku, anakku, hartaku, kedudukanku, ilmuku, tanahku, ya, akuku, semua. Padahal Allah semua memberikannya. Wa nasaba ilaih. Apakah kurang melihat karunia Allah? Ya. Kata Bokir mah, ini mertua nggak tahu terima kasih, udah gua kasih cucu banyak, gitu. Kurang emang, gitu. Ya Allah, kita ada wujuduka juduhu, wujudmu itu adalah anugerahnya. Ditambah bini lagi min fadli. Tambah lagi min fadli, anak, tambah lagi min fadli, rezekinya Allah yang memberi. Apa buktinya? Itu teriak-teriak minta sama kita, lah kan Allah memberi itu. Mumet kita, pahala itu. Ya, jangan marah sama bini, itu pahala. Ternyata karena ada pandemi, jadi minta maaf neng, abang gak bisa beliin THR, gak apa-apa bang. Ya, teh manis ada, teh pucuk ada, cuman THR-nya gak ada. Kan masih ada tehnya gitu. Ya, setiap keinginan yang tidak Allah wujudkan dalam bentuk zuhur di dunia ini, di akhirat banyak banget. Bergembiralah dengan apa keinginan yang tidak dikabulkan di dunia. Bergembiralah, guantinya banyak banget. Allah, itu para anbiya, para rasul, para aulia, jika pengen gak dapat, gembira dengan berita itu. Boleh nangis, kita gak dapat, nangis. Kalau Allah bagi nangis, pasti nangis. Ya, nangislah karena Allah kasih nangis. Pahala juga tuh. Ya Allah ya Rabbi, kullu min fadli. Itu pun katanya kita nangis. La, hadza min fadli rabbik. Itu karunia Allah. Keterbukaan hakikat ini dulu khusus para anbiya saja. Setelah umat Nabi dibuka oleh para aulia, kita mengerti, kita dikasih musibah, ya, anak 4 mati atuh, untung masih ada 3. Tuh indahnya umat Nabi Muhammad. Ya, kecelakaan 2, ya, untung masih ada 1, nggak semua. Ya Allah ya Rabbi, masih untung baik. Bini mati, untung. Ya, artinya nggak ada yang tidak
min fadlillah. Meskipun itu musibah. Nah, maka di sini dikatakan wa idza arada an yuzhir fadlahu alaik khalaqal amala wa nasaba ilaik. Bahkan khalaqaka wa nasaba ilaik wa khalaqa malaka wa nasaba ilaik. Allah ciptakan kamu, Allah nisbatkan kepemilikannya kepadamu, dan Allah menciptakan apa saja untukmu, dan itu juga silahkan nisbatkan kepadamu. Ya, masih kurang. Min fadli, udah gitu Allah balas di akhirat, kagak pakai diminta. Makanya jauh-jauh hari Nabi udah ngasih tahu, masuk surga bukan karena amalmu ya, karena Allah sayang kepadamu. Ini pemahaman yang hakiki yang dipahami oleh para aulia. Bagaimana memahami? Kamu masuk surga bukan karena amal, tetapi karena rahmat. Ma huwa rahmat. Ya. Rahmat di sini sebenarnya adalah hakikat rabbaniyah. Karena Allah sifat Allah yang dominan seperti ibu itu lambang kasih sayang. Ibu udah kasih sayang, udah. Ibu itu identik dengan kasih sayang. Apapun yang dilakukan kasih sayang. Lalu Allah dalam hadis qudsinya mengatakan Allah lebih sayang kepada hambanya dari ibu kepada, berarti Allah adalah rahmah. Maka pada pembukaan beramal apapun, bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Ar-Rahman ar-Rahim, dua nama untuk kasih sayang Allah. Rahman, kasih sayang Allah untuk penciptaan wujud, tubuh, wujud ada. Musliman au kafira, insanan au hayawana. Muslim atau kafir, manusia atau hewan, dan semua alam semesta ini Allah ciptakan birahmani, dengan kasih sayang Allah. Satu lagi, inilah rahmat yang membuat kita masuk surga. Apa? Rahim. Maka ada 3 ahli surga itu, ya. Imam yang adil, Zu qalbin rahim, yang mempunyai hati yang rahim, sayang. Kata rahim ini kasih sayang bukan tumbuh dari Rahman, bukan tumbuh dari kemaslahatan keperluan tubuh, tetapi rahim, kasih sayang dari sifat rohani, dari akhlak. Itu rahmat diniyah Muhammadiyah, rahmat agama, rahmat yang diwujudkan oleh Allah dalam bentuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga siapa? Di akhirat siapa yang bisa nolong kita masuk surga? Nabi. Huwa rahmah. Sebetulnya apa? Karena ada akhlak Muhammad di hati kita. Itulah rahmah yang buat masuk surga. Belum ke akhirat, di dunia saja kalau punya rahmah, surga. Punya ridha, punya sabar, punya tawakal, surga. Orang yang masuk surga karena rahmat fid dunya wal akhirah. Itu kunci rahmat sebetulnya. Bukan bilangan amal jongkang-jongkeng, bukan. Ya. Sebetulnya sepanjang abad mulai dari Nabi menyuruh orang berbuat banyak itu untuk melawan setan. Bilangan itu sirrul adad, rahasia bilangan agar kamu melawan setan. Karena para aulia ternyata ibadahnya sedikit, tetapi kualitasnya lebih berat daripada bumi serta isinya. Itulah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ahlil qadar, ahlil azam, rajulun azim indallah, pahalanya sedikit sama dengan 1000 bulan kualitasnya. Kita kudu banyak, kalau enggak ini enggak itu enggak.
paham nggak? Ya. Allah yang berikan paham kepada kita. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.